Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, mantap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Amin. Amin. Nah, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah Bu. Wah, pinter. Nah, sebelum itu, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yulia Wulandari, Hadirah Bu. hadir semua ya. Nah, baik. Kemarin kita telah belajar materi apa ya? Manfaat tumbuhan. Nah, pintar. Kemarin kita telah belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, tidak jauh dari itu, hari ini kita juga akan belajar tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kira-kira di lingkungan kalian tuh ada hewan apa aja sih? Ayam. Nah, pintar. Terus? Kambing. Nah, pintar. Dan masih banyak lagi ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu nih, biar anak-anak lebih semangat, lebih siap dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Setuju? Oke. Nah, di sini ada yang tahu lagu Ayam Tekotek nggak? Sudah tahu lagunya ya? Tahu Bu. Nah, pintar. Kita nyanyi bareng-bareng nih. 1, 2, 3. Tekotek, kotek, kotek. Anak ayam turun berkotek. Tekotek, kotek, kotek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4. Mati 1, tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3. Mati 1, tinggallah 2. Yeay. Gimana, udah semangat hari ini? Sudah Bu. Wah, pintar. Nah, sebelum itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, dengan memperhatikan tanda baca, diharapkan siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan tanya jawab, diharapkan siswa dapat menemukan informasi isi dongeng dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati, nantinya siswa juga dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Yang terakhir, dengan mengamati, siswa juga dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan tepat. Begitu ya. Silakan anak-anak buka buku siswa. Silakan buka halaman 45. Di situ sudah ada teks tentang ayam jago baru. Nah, kira-kira siapa sih yang punya ayam jago baru? Beni Bu. Beni. Nah, oke. Jadi Beni itu memelihara ayam. Di rumah Beni ada beberapa ayam. Contohnya ayam jago, ayam betina, dan juga anak-anak ayam. Setiap hari Beni itu dibangunkan oleh suara ayam jago. Nah, kalian pasti tiap harinya juga gitu kan? Iya Bu. Nah, ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Beni juga punya buku cerita. Judulnya apa? Judulnya Ayam Jago. Hari ini Ibu pengen salah satu siswa membacakan dongeng Ayam Jago baru dengan suara yang lantang dan penuh semangat. Siapa yang mau baca? Saya Bu. Silakan Mbak Yuli. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika ayam jago terjaga dan dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka.
Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok. "Itu tanda sudah pagi," ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya, meminta mereka tenang. Wah, bagus. Nah, kemarin kita juga telah membacakan isi dongeng ya. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya yang pertama yaitu Lafal, lafal, yang kedua intonasi, yang ketiga ekspresi, ekspresi, betul. Yang keempat tanda baca, pinter. Yang kelima suara lantang. ya, suara lantang. Fungsinya kita memiliki suara lantang itu apa? Ya, agar teman-teman yang lain bisa mendengarkan apa yang kita ceritakan, begitu ya. Nah, silakan anak-anak buka halaman 50. Di situ sudah ada teka-teki silang tentang isi dongeng yang telah dibacakan oleh Mbak Yuli. Bu pengen kalian mengerjakan teka-teki silang itu. Di sini ada yang pernah mengerjakan teka-teki silang? Ada yang belum ya? Oke, bagi yang belum pernah mengerjakan teka-teki silang, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya, yang pertama yang harus kita perhatikan ketika mengerjakan teka-teki silang yaitu kita harus memahami betul nomor soalnya agar kita bisa menentukan nomor soal itu masuk dalam kategori soal yang mendatar atau yang menurun. Ketika kita mengerjakan soal yang mendatar, maka jawabannya yaitu mendatar. Betul. Ketika kita mengerjakan soal yang menurun, otomatis jawabannya menurun. Betul. Kalau salah itu gimana, Bu? Kalau misal kita salah, maka teka-teki yang kita jawab itu tidak akan terjawab dengan sempurna. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Di sini sudah ada teka-teki silang. Coba kalian buka di buku siswa ya, halaman 50. Di situ yang soal mendatar ada berapa soal? 5 soal. Betul. Yang menurun ada 4 soal. Kita contohkan untuk yang soal pertama. Perhatikan. Yang soal nomor 1, kategori mendatar. Soalnya, benda yang dilihat ayam jago. Nah, ini kan kategorinya mendatar ya, otomatis jawabannya mendatar. Kira-kira apa nih? Bulan purnama, Bu. Bulan purnama, coba diisi dulu. Wah, pas ya. Berarti jawabannya bulan purnama. Oke, dari sini sudah ada yang paham? Sudah, Bu. Sudah. Kita kasih satu contoh soal untuk yang menurun, kategori menurun. Nomor 1 kategori menurun, otomatis jawabannya yaitu menurun. Soalnya, sikap ayam jago saat melihat matahari. Jawabannya kira-kira apa ya? Jawabannya yaitu berkokok. Wow, pinter. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Silakan kalian kerjakan teka-teki silang tersebut. Ibu beri waktu 10 menit. Kira-kira cukup nggak? Kayaknya cukup, Bu. Cukup ya. Oke, silakan kalian kerjakan ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Wah, pintar. Teman-teman yang lain ada yang belum selesai? Oh, ada. Oke. Kan yang belum selesai nanti dikerjakan di rumah masing-masing bersama teman kalian ya. Akan anak-anak buka halaman 60. Di situ sudah ada materi tentang sifat pertukaran pada perkalian. Kemarin kita telah belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, hari ini kita akan belajar sifat pertukaran pada perkalian. Konsepnya itu sama aja kok. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, untuk lambang bilangannya karena sama-sama bilangan cacah, maka lambang bilangannya pun masih sama. Seperti ini. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A. Betul. Berarti sekalipun ditukar maka
jawabannya akan tetap sama. ya, pintar. Nah, artinya begitu ya, ketika penjumlahan bilangan tersebut atau perkalian bilangan tersebut ditukar, maka hasilnya akan tetap sama. Begitu ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Ini sudah ada contoh soal, akan Ibu bacakan juga, tapi kalian juga sambil membuka buku siswa ya. Di situ halaman 60. Contoh soal. Beni memiliki 10 anak-anak ayam. Beni ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Tadi dijelaskan bahwasanya Beni memiliki 10 anak ayam. Pertama, Beni memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Ketika Beni ingin memasukkan 2 ekor anak ayam ke tiap kandang, otomatis kita membutuhkan berapa kandang ya? 2 dikali berapa biar hasilnya 10? Ayo, berapa ayo? Kali 5, Bu. Kali 5, pintar. Di sini Beni membutuhkan berapa kandang? 5 kandang. Oke, 1 kandang diisi 2 ekor ayam. Tapi di sini ibu menggunakan stik es krim sebagai pengganti dari anak ayam tersebut. Yang kedua, Beni kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Pertanyaannya yaitu, Beni kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Berarti otomatis 1 kandang ada berapa ayam ya? 5. Iya, betul. Berarti kita membutuhkan berapa kandang? 2, Bu. 2, pintar. Oke, kita pindahkan di sini. 1 kandang berisi 5 ekor ayam. Nah, karena ada 2 kandang, dikalikan setiap kandangnya ada berapa ekor? 5 ekor. Nah, berarti hasilnya berapa? 10, pintar. Meskipun perkalian tersebut ditukar, maka akan menghasilkan jawaban yang sama, yaitu 10 ekor. Itu sudah ada contoh soal di halaman 62. Silakan kalian kerjakan menggunakan sifat pertukaran pada perkalian seperti yang telah Ibu contohkan. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah? Wah, pintar. Di sini ada yang belum selesai? Wah, ternyata masih banyak yang belum selesai. Oke, silahkan yang belum selesai dikerjakan di rumah masing-masing juga. Otomatis kita telah mendapatkan 2 PR tadi, yang teka-teki silang 1. Terus yang tugas kedua yaitu tentang sifat pertukaran pada perkalian. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyain nggak? Belum, Bu. Belum. Oke, berarti udah paham semua ya. Dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dari teks dongeng. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita membaca dongeng. Yang pertama yaitu lafal. Yang kedua, intonasi. Yang ketiga, Ekspresi. yang keempat, tanda baca. Yang kelima, suara lantang agar bisa didengar oleh teman-teman kalian. Selanjutnya, kita juga telah belajar tentang teka-teki silang. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus betul-betul mencermati nomor soalnya dan juga kategori soalnya. Misal, ketika kita sudah menemukan nomor soalnya dan kita telah memahami bahwa itu kode mendatar, maka otomatis jawabannya akan mendatar. Sebaliknya, ketika kita menjumpai kategori yang menurun, maka jawabannya akan menurun. Pintar ya. Kita juga telah belajar tentang sifat pertukaran pada perkalian. Konsepnya masih sama dengan sifat pertukaran pada penjumlahan. Artinya pada perkalian bilangan tersebut, maka akan menghasilkan jawaban yang sama ketika bilangan tersebut ditukar. Seperti itu ya.
Bisa dipahami? Bisa, Bu. Sampai sini kira-kira ada yang ingin bertanya nggak? Yang bangku belakang kayaknya ngantuk dari tadi. Nggak ada yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Nggak ada? Oke. Baik. Karena pembelajaran juga sudah selesai, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas pimpin doa ke rumah masing-masing. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Amin. Amin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.